Air beriak, tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tiada kata paling indah selain marilah kita panjatkan puji syukur atas segala nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada saat ini kita masih diberi kesehatan untuk tetap dapat beraktivitas. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Dr. Andes Haji Jamaluddin MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Juri, serta teman-teman saudara sebangsaku yang saya senangi. Perkenalkan, saya Zafar Hidayatullah. Saya adalah salah satu siswa dari SMP Negeri 31 Kota Tangerang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang bertemakan tentang pentingnya menghindari perbuatan korupsi sejak usia dini. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang materi yang akan saya sampaikan, pernahkah kita menyadari bahwa hobi melakukan KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme tanpa kita sadari? Kita mengawalinya dengan kebiasaan kecil, seperti mengurangi jam belajar. Padahal, sudah ada jatah tetap sebanyak 2 jam. Namun, kita hanya menggunakannya sebanyak 1 jam saja. Selebihnya untuk bermain media sosial. Korupsi adalah masalah besar yang sedang dihadapi negara Indonesia. Korupsi di tanah air kita ini semakin merajalela. Korupsi memiliki arti tentang seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan untuk kepentingan pribadi. Korupsi biasanya dikaitkan dengan korupsi tentang keuangan, yang sering kali dikaitkan dengan pemerintahan. Akan tetapi, korupsi bisa terjadi di mana saja, seperti di lingkungan sekitar kita yang bahkan tidak kita sadari keberadaannya. Contoh di lingkungan sekolah, banyak kegiatan yang dapat memicu kegiatan korupsi, seperti berbohong, menyontek, memeras, dan lain sebagainya. Mengapa di Indonesia banyak orang sering menganggap sepele kegiatan mengambil yang bukan hak mereka? Seperti contoh, ketika kita jajan di kantin, kita hanya membayar untuk 1 buah gorengan saja. Akan tetapi, mengambil lebih dari 1 buah gorengan yang ada di kantin tersebut. Memang contoh ini cukup sepele, karena mengingat harga 1 buah gorengan hanya Rp1.000 saja, yang tidak akan membuat negara bangkrut. Akan tetapi, ketika kita sudah terbiasa melakukan tindakan kriminal ringan seperti ini, maka moral akan luntur. Karena masa muda sudah terlatih untuk mencuri atau mengambil milik orang lain. Korupsi sepertinya sudah membudaya dalam kehidupan bangsa Indonesia. Maka dari itu, agar sikap koruptif tidak terbentuk dan tumbuh dalam diri anak-anak penerus bangsa, kita perlu melakukan edukasi tentang orang tua atau anggota keluarga yang dapat diberikan kepada anak-anak mereka. Dengan adanya penanaman di lingkungan keluarga, maka akan disempurnakan lagi di lingkungan sekolah. Edukasi di lingkungan sekolah dapat diberikan di dalam pelajaran. Contohnya dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dalam pelajaran ini dapat memberikan anak pelajaran bahwa ada peraturan maupun hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan korupsi. Ini dapat membantu anak untuk mengenal bahwa tindakan korupsi itu tidak baik serta merugikan. Aspek seperti ini memang jarang diperhitungkan oleh banyak orang, karena memang menganggapnya sebelah mata. Oleh sebab itu, kita tidak boleh menganggapnya sepele, karena memiliki dampak yang luar biasa dalam pembangunan bangsa Indonesia. Terutama bagi generasi muda, harus memperhatikan masa depan mereka agar bisa berguna bagi nusa dan bangsa.
Hindari KKN karena dapat membuat seseorang menjadi kecanduan. Para hadirin yang berbahagia, kita sama-sama menyadari bahwa kehidupan di dunia ini begitu keras. Cari makan susah, cari uang susah, cari kerja pun susah. Walau adanya demikian, kehidupan di dunia ini hanyalah sementara dengan adanya ujian. Dan kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang kekal. Maka dari itu, marilah kita sama-sama menjauhi perbuatan korupsi. Seperti dari tindakan-tindakan kecil, seperti korupsi uang jajan, korupsi waktu, serta korupsi uang kembalian. Hadirin yang berbahagia, demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf atas segenap salah dan saya akhiri dengan pantun, anak SD senang pakai dasi, tapi dasi tak dijual di toko alat berat. Hindarilah perbuatan korupsi karena kamu akan rugi dunia akhirat. Ke toko buku membeli kertas, ke toko besi membeli, ke toko bangunan membeli besi. Hai tunas integritas, bersihkan negeri dari korupsi. Buka kulkas, ada pepaya, pepaya dimakan dengan garpu besi. Cukup sekian pidato dari saya hanturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.